Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat SMAN 1 Kendal, bertemu lagi dengan Bu Titin, guru matematika yang baik hati. Kok ada suara ayam sih? Bentar. Dan tetap sleep. Stop. Dan satu lagi, video ini Bu Titin buat itu di malam minggu tanggal 16 Januari ya. Ini tanggal 16 Januari ya. Malam minggu loh ya. Malam minggu Bu Titin bikin video untuk kalian. Harusnya malam minggu itu waktunya kencan. Udah selesai. Ngomongnya selesai, kita mulai belajar. Di video kali ini nih, Bu Titin bikin video khusus untuk kalian yang kelas 10. Karena di sini, di video ini kita akan membahas tentang ciri-ciri persamaan linear 2 variabel, persamaan linear 3 variabel, dan pertidaksamaan linear 2 variabel. Kita akan membahas ciri-ciri ketiganya dan perbedaan antara ketiganya. Jadi ini khusus untuk kalian kelas 10. Nah, untuk kelas 10, Bu Titin harap kalian menyimak video ini dengan seksama karena ini adalah materi dasar kalian sebelum mempelajari materi penyelesaian SPLDV alias sistem persamaan linear 2 variabel, SPLTV sistem persamaan linear 3 variabel, dan SPTLDV sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi kalian wajib banget nih paham tentang ciri-ciri dan perbedaan dari ketiganya sebelum kalian menyelesaikan soal tentang ketiganya itu. Gitu ya. Nah, bagaimana penjelasan materinya? Yuk kita simak. Ingat, siapkan alat tulis dahulu, alat tulis buku, kemudian pulpen, catat hal-hal yang penting, kemudian kalau ada latihan ya silahkan dikerjakan. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa tulis di GCR atau kolom komentar video ini, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dari persamaan linear 2 variabel, persamaan linear 3 variabel, dan pertidaksamaan linear 2 variabel. Sebelumnya kita harus tahu apa itu perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan. Kita bahas dari persamaan dahulu. Persamaan itu dalam matematika adalah suatu hubungan matematika yang menggunakan tanda sama dengan. Jadi tandanya nanti ada sama dengannya. Kalau pertidaksamaan itu adalah suatu hubungan matematika yang menggunakan tanda ketidaksamadengananan. Tanda ketidaksamadengananan di sini ada 4. Yang pertama, tanda kurang dari, tanda lebih dari, tanda kurang dari sama dengan, dan tanda lebih dari sama dengan. Jadi antara persamaan dan pertidaksamaan itu perbedaannya adalah di tandanya, sama dengan dan ini 4 tanda ini. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita akan bahas tentang persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Untuk perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan sudah saya sampaikan. Nah, sekarang apa sih itu linear? Linear itu kalau secara grafik nih ya, misal persamaan linear itu jika digambar akan membentuk garis lurus. Begitupun juga dengan pertidaksamaan linear. Jadi, linear itu kalau secara grafik gambarnya akan membentuk garis lurus. Kalau secara aljabar, suatu persamaan atau pertidaksamaan yang linear itu memuat variabel yang memiliki pangkat 1. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu objek yang belum diketahui besar nilainya. Contohnya adalah X, biasanya dituliskan X, Y, Z, A, B, C, dan lain-lain. Kalau di SMA biasanya variabel itu disimbolkan dengan huruf. Jadi variabelnya itu berpangkat 1 atau hurufnya berpangkat 1. Nah, jika sudah mengetahui perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan, kemudian arti dari kata linear, kita akan membahas tentang ciri-ciri persamaan linear 2 variabel. Yang pertama, jelas kalau persamaan itu berarti dia memuat tanda sama dengan. Yang kedua, karena dia 2 variabel,
berarti memiliki variabel sebanyak 2 jenis. Terus yang ketiga, linear. Linear tadi memiliki arti bahwa variabelnya berpangkat 1. Jadi persamaan linear dua variabel memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, memuat tanda sama dengan, variabelnya sebanyak 2 jenis, dan kedua variabel itu memiliki pangkat 1. Sama halnya dengan dua variabel, persamaan linear 3 variabel juga memuat tanda sama dengan, memiliki variabel sebanyak 3, karena di sini 3 variabel, dan pangkat dari variabel-variabelnya adalah 1. Untuk pertidaksamaan linear dua variabel sendiri, perbedaan ciri-cirinya adalah di poin nomor 1, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel memuat tanda ketidaksamadengananan, yaitu salah satu dari keempat tanda ini, bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ciri yang kedua sama, karena dia dua variabel, memiliki variabel sebanyak 2 jenis. Karena dia linear, variabelnya berpangkat 1. Nah, ini contoh-contoh dari persamaan linear 2 variabel, saya singkat PLDV. Persamaan linear 3 variabel, saya singkat PLTV. Dan pertidaksamaan linear 2 variabel, saya singkat PTLDV. Untuk contohnya, PLDV ada 2x plus y sama dengan 30. Yang kedua, 2x plus 3y sama dengan 50. Di sini sama-sama memuat tanda sama dengan, kemudian variabelnya ada 2 jenis, yaitu x dan y. Pangkatnya juga 1. Untuk PLTV, di sini ada contoh yang pertama, 2x plus 3y plus z sama dengan 11. Yang kedua, x plus 4y plus 2z sama dengan 14. Yang ketiga, 3x plus 5y kurang z sama dengan 7. Sama-sama memuat tanda sama dengan, bedanya adalah di sini variabelnya ada 3, x, y, dan z, dan berpangkat 1. Kemudian untuk pertidaksamaan linear dua variabel, contoh yang pertama, x plus y lebih dari 300, yang kedua 4x plus 3y kurang dari sama dengan 1120. Perbedaannya di sini menggunakan tanda ketidaksamadengananan, yaitu lebih dari dan kurang dari sama dengan. Jumlah variabelnya sama, 2 jenis x dan y, dan pangkatnya adalah 1. Kameranya masuk ini. Setelah kita mempelajari tentang PLDV, PLTV, dan PTLDV, ciri-ciri beserta contohnya, kita melanjutkan dengan pembelajaran tentang sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan. Di sini ada 3 jenis yang akan kita pelajari, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel, dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi, di masing-masing bagian akan ketambahan kata sistem di depannya. Lalu, apakah itu sistem? Secara bahasa, sistem adalah kumpulan. Jadi, kalau sistem persamaan, itu artinya kumpulan dari persamaan-persamaan, yang mana nanti persamaannya pasti lebih dari 1. Yang ketiga, sistem pertidaksamaan, berarti kumpulan dari pertidaksamaan-pertidaksamaan. Contohnya seperti ini. Ada persamaan 2x plus y sama dengan 30, dan ada persamaan 2x plus 3y sama dengan 50. Ketika dua persamaan ini dijadikan satu, nanti akan membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, selanjutnya ada persamaan 2x plus 3y plus z sama dengan 11, kemudian x plus 4y plus 2z sama dengan 14, dan 3x plus 5y kurangi z sama dengan 7. Dari ketiga persamaan ini, ketika dijadikan satu, akan membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Begitu juga dengan pertidaksamaan linear 2 variabel. Di sini ada 2 pertidaksamaan. Yang pertama, x plus y lebih dari 300. Yang kedua, 4x plus 3y kurang dari sama dengan 1120. Ini membentuk satu sistem pertidaksamaan. Jelas? Untuk penyelesaian dari PLDV dan PLTV, persamaannya akan dibahas di video selanjutnya.
Tugas kalian adalah yang pertama, satu, buatlah contoh 3 persamaan linier 2 variabel. Yang kedua, buatlah contoh 3 persamaan linier 3 variabel. Yang ketiga, buatlah contoh 3 pertidaksamaan maksud saya linier 2 variabel. Nah, ini autocorrect variabel. Kemudian yang keempat, buatlah satu contoh sistem persamaan linier 2 variabel. Yang kelima, buatlah satu contoh sistem persamaan linier 3 variabel. Yang keenam, buatlah satu contoh sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Jadi di sini ada 6 tugas, silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Untuk pengirimannya kalian bisa melalui lewat Google Classroom. Deadline-nya yaitu berarti deadline hari ini tanggal 16 saya buat videonya, nanti saya share tanggal 18, berarti deadline-nya tanggal 25 Januari 2021. Kok ada suara ayam? Nah, dari penjelasan Bu Titin tentang ciri-ciri persamaan linier 2 variabel, persamaan linier 3 variabel, dan pertidaksamaan linier 2 variabel, apakah ada bagian yang tidak dimengerti atau ada bagian yang dibingungkan? Silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Google Classroom atau kolom komentar video ini di channel YouTube ini, atau kalian kirim pesan melalui WA ke Bu Titin. Nanti akan Bu Titin jawab satu persatu ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang penyelesaian persamaan linier 2 variabel dan penyelesaian persamaan linier 3 variabel. Di SMP, kalian telah mempelajari penyelesaiannya menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Apakah kalian masih ingat? Silahkan diingat-ingat kembali, silahkan buka buku kalian lagi. Tapi untuk sekarang di SMA, kalian akan menggunakan metode baru yang dinamakan metode determinan matriks. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jelas nanti akan lebih mudah daripada metode substitusi dan eliminasi. Selain lebih mudah, metode determinan matriks juga lebih cepat. Apakah kalian penasaran? Silakan simak video selanjutnya. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya akan disambung di video berikutnya, yaitu tentang penyelesaian persamaan linier 2 variabel dan persamaan linier 3 variabel. Tetap stay tune di Google Classroom Matematika Wajib dan tetap stay tune di channel YouTube Bu Titin. Selamat belajar. Dadah.